Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Yudi Rijali Muslim dari kedaipena.com. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas berita-berita pilihan yang telah dihimpun oleh tim redaksi kedaipena.com dalam 1 minggu terakhir. Dalam berita pilihan ini ada keterangan yang menarik yang disampaikan oleh Majen TNI Kunto Arif Wibowo pada bulan Januari tahun 2023 yang diberi judul tentang etika menuju 2024. Dan pernyataan dari Majen TNI Kunto Arif Wibowo tersebut direspon oleh dua pengamat politik, yaitu Antony Budiawan, Managing Director PEPS, dan Ketua Komisi Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, yaitu Adi M. Masardi. Dalam keterangannya, Majen TNI Kunto Arif Wibowo mengatakan kencangnya suhu yang dibangun serta kuatnya terpaan media menjadi komunikasi politik begitu dinamis, fluktuatif sekaligus syarat muatan provokatif. Andai dinamika terus dibiarkan dan provokasi bebas berkembang, jadi ancaman pertahanan keamanan kita. Ini perlu diwaspadai, sejatinya berpolitik itu bukan asal bicara, karena di sana ada suara yang mesti dipertanggungjawabkan. Majen TNI Kunto Arif Wibowo menegaskan ketika permainan curang tersebut sudah membuat penonton heboh atau bahkan membuat penonton menjadi resah dan tidak nyaman, maka terapi khusus tanda petik harus diterapkan. Aturan hukum akan jadi acuan TNI siap tampil sebagai pengawal pada proses itu. Dan semestinya cukup dengan kembali ke Pancasila, ujarnya, melihat sisi yang diharuskan, keharusan menjaga persatuan, kesatuan, keberadaban, dan keadilan serta etika itu sudah final sifatnya, sebagaimana yang telah dituangkan di dalam Pancasila, menurut keterangan dari Majen TNI Kunto Arif Wibowo. Pengamat politik Antony Budiawan, Managing Director PEPS, mengatakan bahwa pernyataan ini menyeratkan TNI selama ini memantau dengan cermat dan detail perkembangan demokrasi di Indonesia. Pernyataan Pangdam terkesan memberi peringatan. Pemerintah sebaiknya jangan main-main dengan demokrasi. Pemilu 2024 dilaksanakan harus dengan jujur dan adil. Lebih spesifik, Pangdam 3 Siliwangi menegaskan siapapun yang memenuhi syarat silahkan turun ke gelanggang. Secara tersirat, jangan sampai ada pihak yang sudah memenuhi syarat tetapi sengaja dijegal karena tindakan tersebut tidak demokratis dan melanggar konstitusi. Menurut Antony, menjadi perhatian Pangdam Siliwangi menyatakan bahwa pemilu dan pilpres harus jujur dan tidak boleh curang. Semua proses pemilu dan pilpres harus sesuai dengan aturan hukum. Menurut Antony juga, Pangdam Siliwangi secara eksplisit juga menegaskan kondisi politik saat ini sedang tidak baik-baik saja. Secara formal, partai politik yang paling bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Kalau terus terjadi seperti ini, demi alasan pertahanan dan keamanan, TNI siap mengambil posisi, menegaskan keterangan Antony berdasarkan dari pernyataan Majen TNI Kunto Arif Wibowo. Ketua Komisi Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Adi M. Masardi, mengatakan jelang memasuki atmosfer Pemilu 2024, kita sudah merasakan adanya peningkatan suhu politik yang signifikan. Dibilang mengejutkan keterangan dari Majen TNI Kunto Arif Wibowo, hal tersebut tidak lagi mengejutkan. Dikarenakan hal demikian diungkapkan Panglima Siliwangi Komando Wilayah Pertahanan Jawa Barat dan Banten yang memang memiliki sejarah perjuangan yang panjang dalam menjalin antara TNI dan rakyat. Masyarakat gelisah melihat ulah elit politik menyongsong pemilu 2024, ujar Adi Masardi. Di sisi lain, kita juga baca kegelisahan Pangdam Siliwangi Jenderal Kunto. Bagaimana memaknai kegelisahan ini? Menurut keterangan Adi M. Masardi, ada beberapa Pangdam Siliwangi yang menjadi legenda, menyuarakan isi hati rakyat, tapi dianggap berseberangan dengan pemerintah pusat. Di antaranya adalah seperti Aha Nasution, AE Kawilarang, Ibrahim Adi, dan HR Darsono, menyuarakan isi hati rakyat tapi dianggap berseberangan dengan pemerintah pusat. Apakah dengan pernyataan keprihatinan dan kegelisahan akan situasi jelang pemilu 2024, Jenderal Kunto sedang berproses menjadi legenda seperti para seniornya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak tentunya. Bagaimana komitmen
Majen TNI Jenderal Kunto Arif Wibowo dalam mengawal statement dan keterangan-keterangannya. Saya mengutip kutipan dari Jenderal Sudirman dalam pidatonya pada tanggal 18 Desember 1945 saat diangkat sebagai Panglima TKR. Tentara hanya mempunyai kewajiban satu, ialah mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keselamatannya. Sudah cukup kalau tentara teguh memegang kewajiban ini. Lagi pula sebagai tentara, disiplin harus dipegang teguh. Tentara tak boleh menjadi alat suatu golongan atau orang siapapun juga. Tentara harus menjadi penegak konstitusi sebagaimana amanat Jenderal Sudirman sebagai tentara rakyat. Bukan hanya tentara, polisi juga harus meneladani jenderal terdahulunya yang menjadi legenda di kepolisian, yaitu Jenderal Hugeng. Jenderal Hugeng memiliki keteladanan sebagai jenderal yang jujur dan tidak bisa disuap. Itulah yang seharusnya menjadi teladan bagi institusi Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung bagi masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.